kasih, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memasyurkan nama Tuhan. Dan sebelum kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau masuk dalam doa dan kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Pertolongan kami datangnya daripadamu ya Allah, Bapa pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Turunlah kiranya berkat dan urapan Tuhan di dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan sampai pada akhir, sehingga segala puji, hormat, kemuliaan hanya kami persembahkan bagi Tuhan lewat pujian penyembahan yang akan kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kami hamba-Hambamu, umat-umat-Mu Tuhan. Kami sudah siap untuk meninggikan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya rangkaian ibadah kami ini, dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, pada pagi hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Mari kita akan pujian-Mu, beri kemuliaan dan hormat. Glory Tuhan. Haleluya. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat.
pujian kami. Kami berikan sembah kami kepada-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang duduk di tahta. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat hati ini. Selama-lamanya kekalah kerajaan-Mu, kekalah kuasa-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan dalam kebesaran-Mu. Haleluya. Oh, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kau baik, sungguh baik dan amat baik. Glory, glory Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Puji Tuhan, tiba waktunya kita meninggikan nama Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Tuhan dengan puji-pujian kita kepadanya. Dengan hati bersyukur, kita akan memasuki halamannya. Mari saudara kita angkat pujian, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Bersyukurlah dalam hadiratnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur.
semuanya. Saudara, kita tidak akan ragu berjalan hari lepas hari karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan merasakan aman. Denganmu Tuhan, ku akan berjalan. Haleluya. Oh, dan pujilah Tuhan, buat kasih setianya. Katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pedang hidupku, sepenuh
sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah kami menyesal Tuhan mengiring-Mu. Sungguh kami bersyukur kami boleh menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Sebab mahkota yang dijanjikan itu kan kami terima daripada-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita akan pujian. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur
Kami akan tetap dengan hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, setia sampai akhir ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, kami mau setia di hadapan-Mu Tuhan, sampaikan Ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, sampai akhir hidup kami, kami mau tetap setia mengiring Yesus. Oh haleluya, mengasihi-Mu seumur hidup kami Tuhan. Kau benar setia dalam hidup kami. Kami kan berjalan terus bersama Yesus. Haleluya. Oh haleluya Yesus, sungguh indah Tuhan janji yang Kau berikan kepada kami, dan sampai akhir hidup kami, kami mau tetap setia kepada-Mu. Apapun yang akan kami hadapi hari lepas hari, kami akan terus mengiring Yesus. Tidak akan pernah kami sesali sedikit pun. Sungguh sebenarnya kami beruntung, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Tuhan, sehingga kami diangkat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita berpuji sekali lagi, melayani, mengasihi-Mu Yesus. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidup. Katakan dengan segenap hatimu, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat rise to the Lord, melayani Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
mungkin ini ibadah pemberian terakhir buat kita, saudaraku. Sekalipun mungkin nanti akan muncul lagi dalam ibadah online, tapi kita minggu depan tanggal 5 Juli kita akan ibadah secara komunal bersama-sama di tempat ini, di gereja. Setelah 3 bulan lebih kita beribadah di rumah masing-masing dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi minggu depan 5 Juli kita akan beribadah bersama-sama dengan memakai protokol kesehatan. Nanti akan di-sharekan di grup WA GOPD Bogor. Tapi yang jelas minggu depan akan diadakan sekaligus perjamuan kudus. Sudah 3 bulan lebih kita tidak mengadakan perjamuan kudus, jadi 3 kali kita lewat, saudara. Dan minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus, dan saya berharap saudara semuanya bisa hadir, kecuali anak-anak kecil, balita tinggal di rumah bersama omanya atau bersama siapa, bersama orang tuanya yang mungkin anak ini belum bisa dilepas dan seterusnya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mau dituntun oleh firman Tuhan, karena kami perlu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mendidik kami, mengajar kami untuk hidup benar dalam Tuhan, dan itulah kerinduan kami. Bukan saja Tuhan yang rindu, tapi kami juga rindu untuk hidup benar melalui tuntunan Roh Kudus lewat setiap firman yang kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya, amin. Ya, pagi ini saya akan bicara mengenai tidak sekedar hidup. Hidup di dalam rancangan Tuhan itu sungguh indah, saudaraku. Bagi saudara yang belum memahami, belum merasakan, belum menyadari, saya berharap dalam waktu 30 menit ini saudara bisa menangkap firman Tuhan, saudara bisa menangkap rancangan firman Tuhan, dan saudara bisa mengalami bagaimana indahnya hidup dalam rancangan Tuhan. Apa artinya hidup dalam rancangan Tuhan? Hidup dalam rancangan Tuhan yang saya katakan tadi begitu indah. Bukan berarti kita tidak menghadapi masalah, tidak. Justru kalau kita ingat betul, ketika kita terima Yesus Kristus dalam hidup kita sebagai juru selamat secara pribadi, justru tantangannya mulai berjalan. Khususnya dengan iblis, si pendusta. Karena saat kita menerima Kristus dalam hidup kita secara pribadi, maka konfrontasi dengan iblis mulai dibuka sangat terang-terangan. Jadi masalahnya mulai terjadi. Dan sampai sekarang, dan sampai Tuhan panggil kita. Loh, indahnya di mana? Saya tidak mengatakan ketika kita hidup dalam rancangan Tuhan begitu indah, bukan berarti semua Tuhan sudah siapkan buat kita. Enggak itu yang maksud saya, saudara. Kita harus berjuang dengan segala upaya, dengan melibatkan Tuhan. Jadi semuanya tetap tidak mudah, saudara. Lalu indahnya di mana? Saya mau jelaskan. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu sebuah anyaman, rangkaian peristiwa yang akhirnya pada satu titik kita mengatakan, baru tahu saya bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata dalam segala langkah kehidupan saya. Ketika saya perlu, Tuhan dengar. Ketika saya perlu pertolongan, Tuhan tolong. Sekalipun itu tidak langsung otomatis, tapi saya menyadari kalau saya bisa hidup sampai detik hari ini, itu semuanya karena Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan supaya kita tidak hidup sekedar hidup. Kalau hanya sekedar hidup, enggak beda dengan orang dunia. Kalau orang bekerja dapat upah, hanya seperti itu, berhenti. Tapi kita lebih dari itu.
Rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah supaya hidup kita tidak sekedar hidup yang berlalu begitu saja. Saya buka 2 ayat dalam kitab Kejadian sebagai contoh bahwa Tuhan ada dalam segala kehidupan. Pasal 41 ayat 38 dan 39. Lalu berkata Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Pengakuan Firaun terhadap Yusuf itu melalui proses yang panjang. Kalau kita ingat siapa Yusuf, kita akan melihat mungkin 60 atau 70% dalam hidupnya dilalui dengan hal-hal yang tidak dia suka, tidak dia senang, dan orang lain juga tidak ingin mengalaminya. Bagaimana dia mau dibunuh beramai-ramai oleh saudara-saudaranya. Itu merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Hidup dalam satu rumah, dilahirkan dari orang tua yang sama, tetapi kakak-kakaknya beramai-ramai merencanakan pembunuhan kepada Yusuf. Tidak terlihat, tapi Tuhan bekerja di situ. Yusuf tidak dibunuh, tapi dimasukkan ke dalam sumur. Lalu kakak-kakaknya mengarang cerita. Nanti kalau orang tua kita tanya bagaimana? Ada jawab saja dah. Dimakan singa atau macan. Lalu apa buktinya? Ambil aja pakaianmu, bunuh salah satu binatang, darahnya taruh di pakaian itu. Selesai. Pasti orang tua kita akan percaya. Mereka karang seperti itu, saudara. Ketika Yakub mendengar anak-anaknya membawa berita bahwa Yusuf dimakan singa atau macan, hati kecil Yakub tidak percaya. Tapi apa boleh buat? Minimal 10 atau 11 orang berkata seperti itu. Kalau saksi itu minimal 2. Ini 11 orang berkata seperti itu. Lalu di mana Tuhan? Tuhan ada di situ. Akhirnya terjadi perubahan. Ketika Yusuf ada di dalam sumur, kakak-kakaknya mulai berubah. Kalau jangan dibunuh, kita jual aja. Itu ada rombongan orang-orang Midian yang lewat. Kita jual aja. Lalu Yusuf dijual dengan harga 20 sikal. Sebuah harga yang sangat kecil, saudara. Dibandingkan sapi atau lembu, Yusuf lebih murah harganya, saudara. Betapa menyakitkan buat Yusuf, saudara. Hanya dihargai tidak lebih dari binatang. Lalu di mana Tuhan? Tuhan ada di situ, saudara. Sekalipun tidak terlihat cara Tuhan bekerja. Dari tangan-tangan orang Midian dijuallah ke Mesir. Si Yusuf jadi pegawainya Potifar. Satu rangkaian peristiwa demi peristiwa tidak terputus begitu saja. Saling kait mengait. Dan kalau saudara dan saya menyadari, setiap jejak langkah kita akan berbicara bahwa Tuhan ada di situ, termasuk dalam kehidupan Yusuf. Di dalam rumah Potifar, Yusuf diberi kepercayaan begitu luar biasa, aneh, saudaraku. Seorang budak diberi kepercayaan yang luar biasa, suruh mengurusi semua harta yang dipunyai oleh Potifar, kecuali satu, istrinya. Hanya itu aja. Kelihatannya ceritanya sudah happy end ini buat Yusuf, ternyata tidak. Penderitaannya belum selesai.
Tuhan sedang memproses Yusuf, belum selesai. Rancangan Tuhan belum selesai. Yusuf dijebak oleh istrinya Potifar, kemudian difitnah dan dia masuk penjara. Bukan karena salah dia tidak salah, tapi dia di penjara. Bagi orang biasa, menghadapi satu peristiwa demi peristiwa yang tidak menyenangkan, bisa-bisa orang itu bisa bunuh diri. Tapi bagi Yusuf tidak. Kenapa tidak? Saya dapat bukti. Dari mana buktinya? Kata-kata Firaun. Tidak ada orang yang punya hikmat sebesar orang ini. Ketika Firaun mengalami kesulitan untuk menafsirkan mimpinya, sementara Yusuf masih ada dalam penjara, Tuhan juga ada di situ. Lewat juru minum raja dan juru roti raja yang dimasukkan ke dalam buih, tinggal bersama dengan Yusuf. Tuhan tolong lewat situ. Ketika kedua orang, satu juru minum raja dan satu juru roti raja bermimpi, kemudian Yusuf mengartikan mimpi itu. Yang satu dalam 3 hari kau akan ditinggikan, yang satu dalam 3 hari kau akan ditinggikan dan mati. Dan betul kejadian itu. Kebaikan Yusuf yang begitu luar biasa terhadap juru minum raja, sehingga juru minum raja bisa kembali mendapatkan posisi yang semula dia punya, dilupakan. Bayangin sekali. Jadi orang yang dalam penjara akhirnya bisa duduk melayani raja, ditolong dan lupa akan Yusuf. Sakit enggak sih? Kalau saudara nolong seseorang, kemudian orang itu dalam posisi yang baik, dan orang itu melupakan saudara, sementara saudara perlu pertolongan, sakit enggak saudara? Tapi jangan lupa saudara, Tuhan masih berproses lewat cara-cara yang tidak kita suka, termasuk Yusuf. Ketika Firaun menghadapi kesulitan untuk mengartikan mimpinya, juru minum raja yang diselamatkan Yusuf baru ingat Yusuf. Oh iya. Lalu juru minum raja berkata kepada raja, "Tuanku, saya ingat ada seseorang yang bisa menafsirkan mimpi waktu saya masuk di dalam tahanan. Orang itu namanya Yusuf." Lalu raja berkata, "Bawa keluar dia." Lalu Firaun menceritakan mimpinya, dan Yusuf bisa mengartikan dengan jelas. Tepat. Di mana Tuhan? Tuhan ada di situ. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak enak, dalam keadaan di bawah, Tuhan ada di situ. Itu rancangan Tuhan. Sekalipun pada waktu itu mungkin Yusuf tidak menyadari. Pada waktu ini mungkin kita masih belum menyadari. Tapi percayalah, ini masih koma, saudaraku, belum titik, masih koma. Akhirnya Yusuf mendapatkan pengakuan dari Firaun. Pengakuannya seperti apa? Tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Luar biasa, tidak ada orang yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Di dalam ayat sebelumnya dikatakan seperti ini. Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun. Firaun berkata, mungkinkah ada orang yang seperti ini di negeri ini, seperti orang ini, yang mempunyai roh Allah yang luar biasa. Allahnya siapa? Bukan Allahnya Firaun, Allahnya Yusuf, Allah kita. Nah, saudara, apakah di Mesir tidak ada orang pintar? Gudangnya orang pintar di Mesir.
Kalau Mesir itu kiblat dunia saat itu. Segala ilmu ada di Mesir. Universitas tertinggi, terhebat ada di Mesir. Jadi orang pintar itu banyak. Tapi Yusuf tidak sekedar pintar. Dia lebih daripada pintar. Karena roh Allah yang besar ada dalam diri Yusuf. Roh yang luar biasa ada diri Yusuf. Kalau pintar itu bisa dikejar lewat belajar. Bisa dikejar lewat belajar. Orang yang nggak pintar kalau mau belajar jadi pintar. Tapi kalau hikmat tidak bisa dipelajari. Ini bedanya Yusuf sama orang-orang pintar di Mesir saat itu. Ini bedanya orang pintar dan orang berhikmat. Kalau orang pintar itu bisa dikejar dari kita belajar. Kita bisa jadi pintar. Tapi kalau hikmat tidak ada sekolahnya. Sekolah untuk orang-orang supaya dapat hikmat nggak bisa. Karena hikmat itu dari Tuhan. Ketika semua pintu tertutup buat orang lain, orang yang punya hikmat, dia bisa menemukan pintu yang lain. Ketika semua mulut terkatup tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan, orang yang punya hikmat Tuhan, dia bisa menjawab, dia bisa menerangkan, dan dia bisa membuat orang yang dijelaskan, diterangkan, mengerti dan mempercayai. Itu hikmat. Nah, Yusuf begitu luar biasanya. Dia tidak sekedar hidup. Kenapa? Karena ada roh yang besar yang ada dalam diri Yusuf. Perhatikan ini. Yusuf begitu luar biasanya, dia bisa bertahan, dia bisa terus berkarya dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Karena ada roh yang besar yang tinggal dalam diri Yusuf. Roh yang besar itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus tidak membuat orang sekedar pintar. Tapi Roh Kudus memberikan hikmat kepada setiap orang yang mencari, yang mengasihi Tuhannya di dalam segala keadaan. Itu yang membuat Yusuf punya hikmat lebih dari orang-orang waktu itu. Nah, saudaraku, karena Yusuf memiliki roh yang luar biasa dalam hidupnya, maka itulah yang membuat Yusuf tidak putus asa dalam hidupnya. Sekali lagi, karena Roh Kudus ada di dalam diri Yusuf, itu yang membuat Yusuf tidak putus asa dalam hidupnya. Dari satu kejadian pahit ke kejadian yang lainnya, dari peristiwa yang tidak enak ke peristiwa yang lainnya, dan itu kadarnya berat-berat. Bagi orang yang tidak punya Roh Kudus dalam hidupnya, maka dia akan putus asa. Kenapa hidup seperti ini? Selalu yang baik saja yang ku terima. Kalau saudara sering disakiti orang, kalau saudara sering dikecewakan orang, kalau hati saudara tercapik-capik karena dikhianati orang yang kau kasihi, engkau tidak akan sanggup bertahan jika tidak ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidupmu dan hidupku, maka hidupmu dan hidupku hanya sekedar hidup saja, menjalani waktu. Tidak ada greget dalam hidup ini.
Dan bahkan cenderung kita nggak punya tujuan dalam hidup ini. Tapi kita belajar dari Yusuf. Dari tempat yang paling dingin, di dalam sumur. Dari tempat yang paling sepi, di dalam penjara. Dia tetap jalani. Dia tidak putus asa. Karena roh yang besar itulah yang menghidupkan semangatnya untuk terus menjalani hari-hari. Jangan putus asa, saudara. Tapi saudara nggak akan bisa bertahan dalam kehidupan ini kalau roh yang besar itu tidak ada dalam hidup saudara. Yang kedua, roh yang besar itu yang membuat Yusuf sanggup mengalahkan dosa. Dosa itu menyerang dari segala sudut. Dari keuangan, dari kedudukan, dan dari lawan jenis. Sekarang bukan lawan jenis lagi. Sejenis juga menyerang dari segala sektor. Itu juga yang dialami oleh Yusuf ketika dia berada di rumah Potifar, bukan? Potifar memberi kepercayaan yang begitu besar kepada Yusuf, kecuali satu, istrinya. Tidak ada di bawah kekuasaan Yusuf, itu saja. Tetapi yang namanya dosa itu mengintip. Dia terus menyerang, dia terus menyerang, dia terus mencerang, dia terus mencoba. Dan Yusuf dicobai oleh istri Potifar. Istri Potifar jatuh hati kepada Yusuf. Berkali-kali istri Potifar merayu dan merayu Yusuf. Tapi Yusuf selalu lolos. Sampai pada satu peristiwa, Yusuf dijebak. Berduaan mereka di sana. Lalu seperti biasa istri Potifar merayu Yusuf. Yusuf tetap menolak. Tetapi dengan licinnya istri Potifar merobek bajunya. Lalu Yusuf lari keluar. Gak berhenti di situ. Teriak-teriak istrinya. Buat cerita fitnah. Yusuf mau berbuat terlarang kepada dia. Yusuf ditangkap. Tapi saya tertarik dalam komunikasi antara istri Potifar dan Yusuf. Seperti ini yang dikatakan Yusuf. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 9b. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ketika istri Potifar merayu Yusuf, gak ada yang tahu. Pokoknya kalau kamu mau sama saya aman dah. Posisimu aman, hidupmu tak cukupi, gak ada orang yang tahu. Yusuf berkata seperti apa? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan terhadap Allah? Orang yang bisa berkata seperti ini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan terhadap Allah? Itu hanya orang-orang yang ada Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Ini dosa yang begitu nikmat, saudara. Ada banyak orang yang ketika dicobai dengan uang bisa lolos. Saudara. Ada banyak orang yang ketika dicobai dengan kedudukan bisa lolos. Saudara. Tapi ketika dicobai dengan seksualitas, banyak yang gugur. Jadi hati-hati.
Nggak ada yang melihat, nggak ada saksinya. Tapi Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku berbuat kejahatan yang besar terhadap Tuhan? Sekalipun nggak ada yang melihat, sekalipun nggak ada yang saksi. Yusuf tidak takut karena hukuman dosa, nggak takut. Tapi Yusuf karena mengasihi Tuhan, itulah yang membuat dia menolak dosa. Ini bukan hidup sekedar hidup, saudara. Ini lebih dari sekedar hidup. Kualitasnya tidak kualitas biasa. Ada kesempatan, ada peluang. Tapi bagi Yusuf dia berkata, bagaimana mungkin aku berbuat jahat kepada Tuhan? Mungkin sudah ada kesempatan untuk melanggar. Dengan berbagai macam alasan yang mendukung saudara untuk melanggar. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara. Saudara akan jatuh kalau saudara tidak ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Saudara harus taruh Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh yang besar itu, kata Fir'aun. Jika Roh Kudus ada tinggal dalam hidup kita, menguasai, menuntun, memimpin kita, maka Roh Kudus itu yang memberikan kuasa untuk kita mengalahkan dosa. Apalagi zaman susah seperti ini. Zaman yang susah seperti ini, itu dosa kelihatannya terlalu manis untuk ditolak. Bagi orang-orang yang rumah tangganya retak, ketika di luar dicobai, manis rasanya. Bagi orang yang menghadapi kesulitan ekonomi, usaha bangkrut, ada yang menawarkan dengan cara-cara yang tidak benar, manis rasanya. Tapi saya mau katakan, saudara tidak harus jatuh dalam dosa. Karena ada Roh Kudus, Roh yang besar yang tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Dan Roh itulah yang membuat saudara diberi kuasa untuk bisa menolak seperti Yusuf. Bagaimana mungkin aku bisa berbuat jahat kepada Tuhan? Sekalipun resikonya ada. Hidup benar, menolak kejahatan, menolak dosa, itu resikonya ada. Yusuf dijebloskan ke penjara. Kenapa sampai bisa Yusuf menjadi orang yang luar biasa? Karena ada roh yang luar biasa yang tinggal dalam hidup Yusuf. Kalau roh itu tinggal dalam hidup kita, seperti dalam hidup Yusuf, dia sanggup menolak dosa, dia tidak pernah putus asa, dan dia diberi hikmat. Sehingga tidak ada masalah yang tidak terpecahkan. Sehingga kualitas hidup kita seperti apa yang Tuhan inginkan, tidak sekedar hidup. Bukankah itu yang dialami oleh Simson? Kenapa Simson begitu kuat? Karena Roh Allah tinggal di dalam hidup Simson. Tetapi setelah Simson mulai tidak lagi menjaga Roh Allah itu tinggal dalam hidupnya, Simson tidak berdaya apa-apa. Lebih rendah dari manusia biasa. Hanya jadi lawakan dan tontonan orang saja. Miliki roh yang luar biasa itu dalam hidup saudara. Karena saudara akan menjadi orang-orang yang lebih dari orang-orang biasa. Sekalipun perjalanan itu tidak menyenangkan, tapi itulah yang saya katakan dari awal. Hidup dalam rancangan Tuhan itu begitu indah. Karena rancangan Tuhan adalah membuat hidup kita tidak sekedar hidup.
Saya akhiri dengan sebuah cerita tentang keluarga saya. Saya dan istri bukan orang-orang yang punya titel tinggi, pintar juga tidak. Kami orang-orang biasa. Karena menyadari orang-orang biasa, kami perlu Tuhan yang luar biasa. Kami perlu roh yang luar biasa. Dalam hidup kami itu menuntut langkah-langkah kami. Kami punya anak, saya punya anak 4. Dari satu istri, Ustaz. Ya. Karena ada orang yang menduga karena anak nomor 3, 4 itu jaraknya jauh dari anak nomor 2 dan 1. Jadi saya perlu jelaskan, karena ini ditayangkan di media sosial ya. Anak saya 4. Gayanya beda-beda. Anak nomor 1 kalau mau belajar itu situasinya hening, nggak mau rame, nggak mau berisik. Anak nomor 2 beda, kalau belajar dengerin musik. Jadi kalau belajar di satu ruangan nggak nyambung misalnya, yang satu pengen sepi, yang satu pengen rame. Anak yang nomor 3 dan 4 berisik dua-duanya. Kamu belajar berisik dua-duanya. Tapi saya menceritakan apa? Mereka adalah orang-orang yang unggul. Bukan sekedar pintar. Kalau pintar itu bisa didapat dari belajar. Tapi kalau unggul, dalam segala kekurangan, keterbatasan, kesulitan yang mereka alami, mereka tetap menjadi orang yang terdepan. Karena siapa? Saya tahu persis. Kalau sejak kecil mereka dididik di rumah Tuhan, diperkenalkan dengan Tuhannya, dan diajar untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Dan ketika mereka hidup di dalam Tuhan, maka roh Tuhan yang besar itu ada di dalam diri mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang bisa hidup sampai sekarang. Saudara pengen hidup lebih dari sekedar hidup? Biar Roh Kudus memimpin langkah-langkah saudara. Biar Roh Kudus yang menuntun kehidupan saudara. Sehingga hidup sudah tidak sekedar hidup. Seperti Yusuf. Di tempat yang paling dalam, Tuhan ada di situ. Di tempat yang paling dingin, Tuhan ada di situ. Di tempat yang paling nyaman, Tuhan ada di situ. Sehingga dia bisa berkata, bagaimana mungkin aku bisa berbuat jahat kepada Tuhan? Biarlah kata-kata itu juga terucap dalam hidup kita. Bagaimana mungkin aku bisa berbuat jahat kepada Tuhan? Dia yang menuntun langkah-langkahku. Dia yang membuat aku bisa hidup lebih dari sekedar hidup. Tuhan memberkati. Jangan hidup sekedar hidup. Karena rencana Tuhan adalah hidup kita lebih dari sekedar hidup. Amin. Hambamu berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus, Engkau tidak hanya sekedar menjelaskan lebih jelas lagi. Tapi hamba mohon Engkau tinggal dalam kehidupan kami semua. Karena kehadiranmu saja yang membuat kami bisa hidup lebih dari sekedar hidup. Ketika yang lain sudah putus asa, kami tetap berdiri. Ketika mereka yang lain sudah putus asa, kami masih bisa berharap kepada Tuhan. Ketika setiap orang tidak bisa menjawab, kami bisa menjawab, menerangkan dengan jelas. Ketika dosa mengintip, kami berkata, bagaimana mungkin aku bisa berbuat jahat kepada Tuhan? Itulah yang dinamakan hidup lebih dari sekedar hidup. Dan kami rindu memilikinya Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus, kuasai kami, kendalikan kami, agar kami tetap seperti apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudaraku. Sampai ketemu minggu depan di dalam ibadah di gereja. Amin.
Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau